Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, bertemu lagi dengan aku Anissa. Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku super excited banget buat nge-review lip final 30 ribuan yang baru aja launching, yang namanya itu adalah Dazzle Me Ink Final Lip Lacquer. Walaupun murah, tapi dia ini berani ngeklaim tahan lama, nggak bikin kering, non-sticky, transfer proof, waterproof, dan juga smudge proof. Menarik nih. So, di video kali ini aku akan kupas tuntas seperti apa hasilnya dan bagaimana tes ketahanannya nanti. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke review and check it out. Di sini aku akan bahas sedikit tentang packagingannya. Hadir dilengkapi dengan box berbentuk persegi panjang dengan dominasi warna putih dan ada sentuhan warna ungu metalik di bagian sisi. Di bagian sisi lain ada keterangan seperti ingredients, no bipong, dan dengan masa pakai 12 bulan setelah dibuka. Di sini ada keterangan made in PRC, jadi dia ini buatan Cina. Terus ada slogan bold, boneless, beautiful yang menggambarkan kalau kita pakai produk ini bisa bikin lebih percaya diri dan juga tetap cantik. Kemudian ada icon kecil bertuliskan seperti cruelty free dan eco friendly, yang mana ini menunjukkan kalau produk ini ramah lingkungan dan aman digunakan. Selain itu ada keterangan expired dates-nya juga. Mereka sendiri launching dengan 5 varian shots dan di sini aku beli 3 shots aja. Netanya sendiri 2,5 ml dengan harga cuma Rp32.000 aja. Seperti ini untuk menampakkan packaging di bagian dalamnya. Botolnya sendiri terbuat dari material transparan tebal berwarna silver metalik yang ngasih kesan elegan dan mewah. Nah, desain tutupnya itu menurut aku unik karena ada lekukan kayak gelombang, jadi terlihat beda aja dengan lip produk lainnya. Di bagian bawahnya tertera nomor dan nama shots. Untuk cara pakainya sendiri itu harus di-shake terlebih dahulu. Aplikatornya sendiri berbentuk doe-foot yang pipih. Dan jujur aja untuk wanginya agak kaget karena ini cukup tercium kayak bau-bau kimia ataupun obat gitu. Kurang enak aja sih menurut aku. Dan langsung aja kita menuju ke swatches-nya. Di sini aku punya shade 008 Power Ink. Ini shades incaran aku pas pertama kali launching karena dia merupakan warna natural. Jangan lupa di shake dulu sekitar 5 detik. Dan ketika pertama kali diaplikasikan, teksturnya sendiri itu berasa creamy gel yang lembab. Dan untuk pigmentasinya, aku bisa bilang dia ini pigmented karena langsung bisa mengcover pinggiran bibir yang gelap dalam 1 kali swipe. Dan dikarenakan aplikatornya yang pipih kurang presisi, jadi ngeaplikasinya itu harus hati-hati, terutama ketika ngebingkai di pinggiran bibir. Seperti ini hasilnya untuk yang shade 008 Power Ink. Warna nude-nya itu nggak sesuai ekspektasi aku sih. Di skin tone aku yang warm undertone, warnanya itu lebih ke arah peachy orange yang agak terang tapi bukan yang neon juga. Mungkin warna seperti ini bakalan cocok dipakai untuk kalian yang punya neutral undertone. Dan ketika aku katup-katupin bibir seperti ini, dia itu lumayan berasa lengket di bibir. Terus feelsnya itu berasa agak berat, ya kayak berasa pakai sesuatu aja gitu di atas bibir. Untuk finishnya sendiri dia itu glossy, bikin bibir itu terkesan healthy lips. Dan glossy-nya itu menurut aku lumayan agak cetar, tapi aku suka, cakep deh. Di sini after 5 menitan aku coba tap-tap menggunakan tisu dan dia ini ternyata transfer proof, bahkan glossy-nya sendiri pun tetap stay. Makin penasaran nih untuk tes ketahanannya nanti seperti apa. Dipakai on bare face, shots ini menurut aku kurang cocok sih. Next aku punya shade 233 Magic Ink. Ini adalah shade best seller mereka karena sering banget sold out. Wajar aja sih karena shades ini ternyata secakep itu. Nah, di warna yang agak bold seperti ini, dia pigmentasinya menurut aku lebih tinggi lagi dan sesuai dengan klaimnya bold pigmentation. Seperti ini hasilnya untuk yang shade 233 Magic Ink. Merupakan warna red tapi ada hint pinknya sedikit. Warna-warna begini biasanya bakalan cocok dipakai di semua skin tone. Shades ini juga jadi favorit aku karena bikin muka itu jadi lebih cerah dan finishnya sendiri benar-benar bikin bibir itu jadi plumpy. Nah, kalian sendiri tertarik juga nggak dengan shades ini? Komen-komen di bawah. Untuk tes oksidasinya, menurut aku dia ini minim sih oksidasi. Di sini aku coba bersihin dengan menggunakan micellar water. Dia sebenarnya agak effort sih untuk dibersihin, dan yang aku kurang suka dia ini ternyata brudul juga. Jadi perlu dihapus berkali-kali sampai brudulnya itu bisa hilang.
Nah, untuk yang shade 233 Magic Ink ini cocok banget deh dipakai di muka berface. Dan yang terakhir di sini aku punya shade 555 Famous Ink. Nah, sayangnya yang aku notice di sini adalah setelah beberapa kali hapus pakai, dia ini bikin bibir aku jadi agak kering. So, kalau kalian mau pakai lip produk ini, aku saranin untuk pakai lip balm aja deh terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya untuk yang shade Famous Ink, merupakan warna orange yang lumayan bold, tapi biasanya warna-warna begini bakalan cocok nih dipakai untuk semua skin tone, karena bikin tampilan muka itu jadi lebih fresh, segar. Tapi aku pribadi kurang suka sih pakai warna orange yang full di bibir, aku lebih suka di ombre. Aku akan berbagi tips ombrenya juga ke kalian, so tonton sampai habis. Nah, untuk yang shade ini ternyata cocok juga dipakai on bare face. Dari ketiga shades ini, ada nggak inceran kalian? Komen-komen di bawah. Untuk tips ombre yang pertama, base-nya aku pakai yang shade 008 Power Ink tadi. Kemudian di tengahnya aku pakaikan shades favorit aku 233 Magic Ink. Seperti ini hasilnya, Masya Allah, ini cakep banget. Salah satu best racikan ombre sih. Walaupun dia itu tadi agak lengket dan bikin kering, tapi kalau warnanya begini, nggak apa-apa, bakalan sering aku pakai, terutama di saat di depan kamera. Karena seperti yang kalian lihat, cantik banget hasilnya di bibir. Untuk tips ombre yang kedua, base-nya masih sama. Kemudian di tengahnya aku pakaikan yang shade 55 Famous Ink. Seperti ini hasilnya. Kalau dipakai ombre begini, warnanya itu menurut aku jauh lebih bagus, lebih soft, dan lebih manis aja dibandingkan dengan ketika dipakai sendiri-sendiri seperti tadi. Nah, sekarang apakah dia bakalan awet? Langsung aja kita masuk tes ketahanan. Di sini aku coba tes minum. Dia nggak ada menempel sama sekali di gelas. Kemudian aku tes makan mie instan. Ternyata dia ini nggak awet ketika dibawa makan makanan yang berminyak. Seperti yang kalian lihat, warnanya itu hampir hilang sepenuhnya di bibir aku. So, sesuai dengan klaimnya, yang pertama bold pigmentation. Emang dia ini pigmentasinya bagus, bisa langsung mengcover pinggiran bibir yang gelap. Terus dia ini ngeklaim non-drying and non-sticky. Tapi sayangnya di bibir aku, dia ini menurut aku bikin kering sih, dan juga brudul. Kemudian dia ini masih ada berasa lengket di bibir, so ini menurut aku kurang nyaman aja ketika dipakai. Next, dia ini emang transfer water smudge proof. Tapi sayangnya, dia ini nggak awet ketika dibawa makan, apalagi makan makanan yang berminyak, dia bakalan langsung hilang. Jujur aja ini bukan lip final favorit aku, karena nggak banget deh bikin bibir itu kering, dan nggak nyaman rasanya ketika dipakai. Gimana, kalian sendiri masih tertarik nggak buat cobain Dazzle-Me Ink Final terbaru ini? Komen-komen di bawah. Oke, segitu aja untuk review aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau kalian ada request aku untuk review satu produk, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. And see you in the next my video. Bye-bye!